cerita The Great Roulette. Chapter 128. Di luar lembah, orang-orang yang Gong dan Yoli secara bertahap berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen, yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan kekuatan besar tahap awal tahap roh, yang Gong dan Yoli, dengan mudah. Adapun mereka, apa yang mereka layak dibandingkan dengan individu yang kuat ini? Mother of Care. Bukankah Anda bertindak cukup sombong sebelumnya? Siapa yang memberitahu bajingan ini untuk memukul saya? Wang Sheng, yang memar di wajahnya, mengirim seseorang yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, terbang dengan tendangan, sambil mengutuk. Dia belum pernah disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Sheng tidak berani melawan. Bagaimanapun, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Yoli mengertakkan gigi. Rasa dingin-dingin merembes dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau melakukan gerakan sedikit pun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang. Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga berdarah jika mereka berani mengambil tindakan sedikit pun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, "Karena pertarungan berakhir, pertama-tama kita akan berbicara tentang harga pertempuran melawan kita. Serahkan." Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Yoli. Dari warna emas yang mempesona, terbukti bahwa kedua individu ini memiliki simbol peringkat 5. Kamu. Mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Yoli berubah. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, saya akan menghapus simbol Anda. Jika itu terjadi, saya percaya bahwa Anda berdua akan dihilangkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah-olah dia tidak peduli. Yang Gong dan Yoli langsung pucat. Mata mereka bergetar saat mereka menatap Mu Chen, yang mengatakan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih tegas dan ganas dari yang mereka kira. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Baik. Saya akan memperlakukannya seolah-olah Anda tidak berperasaan. Yang Gong bertukar pandang dengan Yoli dan masing-masing memperhatikan kepahitan di mata yang lain. Mereka menggertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan dua lampu cemerlang saat simbol-simbol itu menjadi redup. Mu Chen menyerap salah satu lampu emas ke simbol di dahinya. Itu langsung cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik ke peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, ia menjentikan jarinya dan mengirim bagian Yoli ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir memperhatikan ini, dia ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat Mu Chen mengarahkan anggukan padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol. Pada saat ini, simbol di dahinya juga cerah. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami? Yang Gong menggertakkan giginya saat dia bertanya. Mu Chen melirik mereka berdua dan dia tersenyum mengejek, "Kamu menggertak gadis imut sebelumnya. Jadi, Anda harus mengimbanginya. Kami sudah memberikan spiritual aura dalam lambang kami untukmu. Apalagi yang kamu inginkan?" Yang Gong berteriak dengan marah. "Saya perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua tampaknya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik." Mata Mu Chen perlahan memindai kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tanpa batas dengan kekuatan tahap awal rohnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh kelompok besar tahap awal roh tahap. Namun, keduanya berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Yoli menjadi pucat. Pencuri ini, dia benar-benar berani untuk mengambil artefak spiritual kita? Itu adalah barang pelindung kami. Kami tidak memiliki hal seperti itu. Yang Gong dan Yoli mengertakkan gigi ketika mereka menjawab. Kalau begitu, Mu Chen tersenyum sedikit. Mata hitamnya tiba-tiba berubah dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda patah. Merasa dingin di dahi mereka, kaki Yang Gong dan Yoli menjadi agak lemah. Jika simbol mereka dihapus,
mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka berdua. Namun, senyum ini membuat Yang Gong dan Yao Li bergidik. Orang ini benar-benar tidak mengikuti pola tipikal. Yang Gong dan Yao Li menghela nafas tanpa daya. Mereka akhirnya menyerah pada perlawanan dan memperpanjang telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi dua rumpun cahaya. Dalam rumpun cahaya, samar-samar orang bisa mendeteksi perisai hitam dan kompor batu abu-abu. Ini adalah artefak spiritual? Mu Chen mengerutkan kening. Dia menatap Yang Gong dan Yao Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak punya barang seperti itu. Mu Chen terkejut jauh di dalam. Namun, tangannya tidak ragu-ragu ketika dia meraih perisai hitam dan kompor batu. Dua artefak spiritual bertahan untuk sementara di tangannya. Tetapi pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji mustartnya. Terima kasih atas hadiahmu. Mu Chen akhirnya menarik jari-jarinya dan terkekeh. Wajah Yang Gong dan Yao Li benar-benar biru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam. Nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku berani kamu meninggalkan namamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima ini. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Mu Chen, saya akan menyambut Anda berdua untuk membuat masalah bagi saya lagi. Namun, Anda harus mendengarkan dengan cermat. Jika Anda berani membuat masalah bagi saya, dan dikalahkan oleh saya lagi, saya mungkin menghapus simbol Anda jika Anda gagal menyerahkan kompensasi yang memuaskan. Saat mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Yao Li melompat. Bajingan ini sebenarnya ingin kita mengganggunya? Apakah dia berharap kita menjadi individu yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Tunggu saja. Namun, mereka bisa kalah dalam pertarungan, tetapi tidak dalam pertempuran. Meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Yao Li masih harus bertindak kuat dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang yang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan sedih. Mereka mengertakkan gigi sampai ke titik di mana mereka hampir hancur. Awalnya, mereka berencana menuai manfaat dari orang lain, tetapi ternyata seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen benar-benar menundukkan dua lawan sendirian. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya jauh melebihi kekuatan besar tahap awal raw stage biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka akan membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap tengah. Ge Hai mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kami sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat dan pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita. Hatinya bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat lari. Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya. Bajingan itu. Kamu hanya menonton saja. Kami telah menyebarkan berita tentang keberadaan Anda di dunia surga utara ini. Karena Anda memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, harus ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukan Anda. Ketika itu terjadi, mari kita lihat bagaimana Anda akan menderita. Ge Hai mengutuk dalam benaknya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap untuk individu yang kuat untuk merawat Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Ge Hai dan yang lainnya melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli dengan orang seperti Ge Hai di jalan spiritual. Tidak perlu baginya untuk peduli tentang orang seperti itu di dunia seribu besar juga. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen adalah membuatnya menderita. Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya.
Dia mengarahkan senyum pada Sun Er, yang berada di pelukan Ye Qingling, dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Sun Er menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak Mu Chen, saya minta maaf. Saya hampir menghancurkan segalanya." Sebelumnya, Mu Chen telah memberitahunya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia membuatnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dialah yang ditangkap? Selain itu, dia digunakan untuk mengancam saudara perempuannya. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak bahagia. "Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena Anda membeli waktu untuk saya tidak akan punya waktu untuk menelan Yin Yang spirit Zexia." Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun Er. Kemudian, wajahnya berubah serius ketika dia berbicara. "Namun, kamu harus tetap bersikap sedikit lebih berani di lain waktu. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Apalagi Anda punya potensi besar. Mungkin di masa depan, Anda akan bertemu individu yang kuat. Ketika itu terjadi, Anda mungkin menjadi orang yang harus melindungi saudara perempuan Anda. Jika Anda masih takut, saudara perempuan Anda bisa terluka. Anda tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, kan?" Sun Er memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal arwah spiritual dan Mu Chen tahu tentang ini. Pelatihannya dalam arwah spiritual lebih lengkap daripada pelatihannya. Bagaimanapun, mayoritas pengetahuannya tentang arwah spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master arwah spiritual yang sangat baik di dalam alam spiritual utara, jelas bahwa dia jauh lebih rendah daripada master arwah spiritual yang benar. Jika Sun Er mampu menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Sun Er berdasarkan spiritual arwah. Sun Er menatap wajah tampan dan lembut Mu Chen saat dia mengangguk dengan serius. Saudara Mu Chen benar. Dia tidak bisa membiarkan kakaknya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi saudara perempuannya di masa depan. Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum terima kasih kepada Mu Chen saat dia memahami niat baik bahwa yang terakhir miliki terhadap Sun Er. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia mencengkeram tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan kompor batu yang telah dicurinya dari Yang Gong dan Yao Li muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik dipancarkan dari masing-masing item ini pada saat yang sama. Mu Chen menatap penasaran pada tameng dan tungku batu hitam di tangannya. Dia ingin memeriksa rampasan perangnya dengan cermat. Chapter 129. Perisai hitam dan kompor batu memancarkan cahaya redup saat mereka melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Ketika mereka melintas, fluktuasi energi spiritual aneh menyebar. Mu Chen menatap penasaran pada dua artefak spiritual. Karena penciptaan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual dalam seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan ini, orang dapat melihat seberapa kecil realm spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu besar yang luas dan tak berujung. Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Sebuah cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan langsung diperluas menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam, ada banyak ukiran misterius bersama dengan lampu hitam. Itu memberikan perasaan yang samar-samar padat dan kuat. Sebelumnya, Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir 3 serangan Dead Seal tanpa batas Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari pembangkit tenaga tahap roh tahap tengah. Tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa banyak manfaat pada pertempuran. Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam sebelum dia menyerahkannya kepada Sun Er. Dia tersenyum, "Ini hadiahmu." Baik perisai hitam dan kompor batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana menjaga kompor batu, dia menyerahkan perisai hitam ke Sun Er. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru arwah spiritual yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Sun Er mengulurkan tangan mungilnya dan mengutak-atik perisai hitam ketika dia tertawa. "Terima kasih, Brother Mu Chen." Perisai hitam dan kompor batu mungkin artefak spiritual tingkat rendah. Di sampingnya, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Sun Er.
Jika bukan karena artefak spiritual pelindung ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Sun Air secara langsung. Kami awalnya memiliki artefak spiritual peringkat lebih tinggi juga. Namun, mereka dikembalikan kepada keluarga kami ketika kami memasuki dunia surga utara. Mereka mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kultivasi kita di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita akan benar-benar kalah dengan orang lain. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat blacksmith spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen meletakkan kompor batu dengan santai. Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa hal yang paling penting adalah seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya semua orang. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum ketika dia menatap Mu Chen. Kepala ke Northern Heavens Hall. Apalagi yang bisa saya lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan semua orang adalah sama. Ini karena jika mereka mencapai tempat itu, mereka akan dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana denganmu? Secara alami, sama seperti Anda. Ye Qingling tersenyum. Namun, saya ingin menemukan esensi soul spiritual beast yang cocok untuk dicerna dalam perjalanan ke sana. Anda baru saja naik ke tahap roh, jadi Anda mungkin belum menelan esensi jiwa binatang spiritual, kan? Mu Chen menghela nafas tanpa daya saat dia mengangguk. Meskipun dia memiliki esensi jiwa spiritual binatang yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang naik ke tahap roh belum menelan esensi jiwa spiritual binatang. Ini karena mereka pilih-pilih dan mengatur pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esensi binatang spiritual acak. Meskipun mungkin untuk mengubah esensi soul spiritual beast nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang saya tahu, ada banyak hewan spiritual yang kuat di dalam dunia surga utara. Bahkan, ada beberapa yang telah mencapai peringkat surga dan memiliki posisi yang cukup baik dalam peringkat bumi Myriad Beast Tracker. Meskipun binatang spiritual ini sulit dihadapi, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak orang akan berbondong-bondong ke mereka. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Akademi Spiritual Surga Utara kepada kita. Ini adalah kesempatan yang akan memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat dalam dunia surga utara. Dengan cara ini, kami akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, "Jika Anda tidak punya rencana lain, mengapa Anda tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan pasangan esensi jiwa spiritual binatang yang kuat, aku akan memberimu pilihan pertama." Beast Spiritual Ranking Surga, sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Tampaknya dia telah meremehkan dunia surga utara. Bagaimana tempat seperti itu bisa menjadi biasa jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun binatang spiritual peringkat surga sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan binatang buas dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan siswa di dalam Northern Heavens World. Orang-orang ini juga tidak lemah. Bersama-sama, akan mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual peringkat surga. Secara alami, ada premis bahwa para spiritual beast tidak sama menakutkannya dengan Nine Netherbeard. Namun, kemungkinannya cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, beast spiritual beast ranking surga dalam dunia surga utara tidak akan melampaui jajaran 50 beast spiritual top dalam peringkat bumi Myriad Beast Tracker. Setelah semua, binatang spiritual dengan peringkat di atas 50 teratas terlalu kuat untuk siswa seperti mereka. Aku juga cukup tertarik dengan ini. Sedikit minat melintas di mata Mu Chen. Saat ini, ia telah maju ke tahap roh dan memang benar bahwa ia membutuhkan esensi soul spiritual beast. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esensi soul spiritual beast. Selanjutnya, dunia surga utara cukup luas dan tak terbatas. Itu jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak binatang spiritual ranking surga. Oleh karena itu benar-benar akan membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Lalu, mari kita berkumpul kembali dengan yang lain dan menuju ke interior dunia surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan yang signifikan dalam kekuatan untuk klan Ye.
Muchen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kelompok itu mengepak barang-barang mereka sebelum mereka dengan cepat keluar dari gunung ini. Akhirnya, mereka bertemu dengan anggota klan Ye yang sedang menunggu mereka di kaki gunung. Ketika kelompok-kelompok itu bersatu kembali satu sama lain, keributan penuh semangat meletus. Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di pegunungan. Begitu anggota Ye Clan di sekitarnya mendengar bahwa Muchen mampu sepenuhnya menaklukkan dua pembangkit tenaga tahap roh tahap awal sendiri, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka memegang sedikit gairah dan ibadah saat mereka melihat Muchen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke tahap roh benar-benar luar biasa. Muchen, setelah dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tetapi dua individu seperti itu, hanya mulia. Dengan orang yang begitu kuat melindungi Ye Clan kecil mereka, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Muchen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke interior dunia surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selanjutnya, Muchen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan pasukan saat mereka secara bertahap memasuki interior dunia surga utara. Selain itu, sebagian besar individu ini memiliki aura yang kuat. Lagi pula, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka dari dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu banyak kekuatan dan siswa yang kuat ketika mereka memasuki interior dunia surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah mengambil inisiatif merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang berperang satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak bertahan selamanya. Ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini. Informasi ini tidak membuat keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, tetapi kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, itu agak mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun itu menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Muchen, saat ini hadir di Northern Heaven's World. Bencana darah Muchen. Banyak yang tidak terbiasa dengan nama ini. Namun, ada juga banyak orang yang melompat ketika mendengar nama ini. Tidak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah yang mengerikan yang disebabkan oleh jalan spiritual. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Muchen. Seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat. Beberapa orang akan menggertakkan gigi dalam kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa akan berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan bocah lelaki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan di jalan spiritual. Beberapa akan membenci, beberapa akan takut dan beberapa akan terkejut. Berbagai emosi muncul ketika pesan itu menyebar ke seluruh dunia surga utara. Tak lama, nama Muchen telah menjadi topik yang sering dibahas di wilayah yang luas. Ini membuat banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa individu yang mengerikan telah turun ke dunia surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Muchen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang dia tarik, untuk sekarang. Namun, dia mengerti bahwa seiring dengan penyebaran informasi, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu dalam Northern Heaven's World, suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, binatang spiritual yang sangat besar, ditutupi dengan paku, jatuh ke tanah. Darah segar keluar dan membuat tanah menjadi merah. Itu adalah Magical Thorn Beast, yang kekuatannya sebanding dengan pusat kekuatan tahap roh tahap tengah. Jika pembangkit tenaga roh tahap awal tahap spirit untuk memenuhi itu, satu-satunya pilihan mereka akan dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual tingkat tinggi ini. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar kehilangan nyawanya. Sesosok mendarat dengan lembut di tubuh besar Magical Thorn Beast dan mengulurkan tangannya untuk mengekstrak esensi Soul Spiritual Beast. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya. Yo, tidak buruk. Kamu berurusan dengan binatang buas ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang bocah lelaki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh Magical Thorn Beast. Sosok yang membunuh Magical Thorn Beast mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tampan. Di dahinya, simbol ungu emas terungkap. Itu adalah simbol yang mencapai peringkat 7.
Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah relatif mudah baginya untuk membunuh Bistorm Magical. Itu ungkapan itu lagi. Bocah tampan itu melengkungkan bibir seolah dia bosan. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak sambil tersenyum. Namun, saya yakin Anda akan tertarik dengan apa yang akan saya katakan. Bencana darah Muchen telah muncul. Seperti yang diharapkan bocah tampan itu, sosok yang berada di atas Magical Thorn Beast membeku sesaat. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan anak laki-laki tampan dan mata kusamnya langsung menajam. Muchen? Di mana? Seharusnya di daerah ini. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera memiliki lokasinya. Saya akan memberitahu Anda begitu kami mendapatkannya. Bocah lelaki tampan itu tersenyum. Senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Saya akan mengatakan, Chucky, Muchen bukan pria yang bisa dianggap enteng. Kenapa kamu mencarinya? Sepertinya kamu tidak pernah banyak berinteraksi dengannya sebelumnya, kan? Dan itu tidak seperti kamu memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual juga. Bocah tampan itu berkata tanpa daya. Mengenalnya, Muchen adalah keberadaan yang menakutkan bahwa orang seperti Jishuan akan takut. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Anak laki-laki tampan bernama Chucky tersenyum tipis. Dia menatap bocah yang mengerutkan kening. Namun sedikit gairah muncul dari dalam matanya. Saya suka Luoli. Saya memilih Akademi Spiritual Surga Utara karena saya pernah mendengar bahwa dia juga memilihnya. Mata bocah tampan itu melebar sesaat. Kemudian, dia memberi acungan jempol kepada Chucky. Luar biasa. Anda benar-benar menetapkan pandangan Anda cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan bagi Anda karena Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Dia benar-benar luar biasa. Tidak mungkin bagimu untuk menaklukkannya. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Chucky mengepalkan tangannya erat-erat saat dia berbicara. Bocah tampan itu tertegun. Kemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Muchen? Chucky perlahan mengangguk dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit ketidaksukaan menyebar, disertai dengan suaranya. Karena itu, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Aku akan menunjukkan padanya siapa yang lebih cocok untuknya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.